Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita masuk di dalam doa kita, dan setelah itu nanti Pak Probo akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah kita menikmati setiap pujian dan penyembahan itu, dan ada pelayanan firman dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mengambil waktu teduh dan kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami bersama-sama berdoa. Tolong ya Kristus, kuasai hati dan pikiran kami di tengah banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kiranya Engkau yang bersabda kepada kami dan yang mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita bersyukur kita boleh hadir di doa malam ini. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata, "Gacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Mari saat ini kita bersama-sama kembali mengingat akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mengecap, kita menikmati, merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Gecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu kita senang bersyukur kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kebaikanmu membuat kami takut akan Engkau. Pertolonganmu membuat kami mantap untuk menjalani
kehidupan ini. Kami aman di dalam Engkau. Kami tenang bersama dengan Engkau. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin aku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbing tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah tanganku dipegang teguh. Aku sesakan hidupku, betapa juga nasib selama Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang. Tuhanlah yang membimbing, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih ya Tuhan untuk tangan kasih-Mu yang senantiasa memegang kehidupan kami. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus kuat menjalani kehidupan ini. Kami rindu terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kami. Ini Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami rindu menikmati firman-Mu ya Tuhan. Sapalah kami ya Tuhan, teguh kami, kuatkan, akan tegur kami ya Tuhan melalui kebenaran firman. Terima kasih di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berapa penting melihat di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang kita kemudian lakukan setelah kita melihat. Contohnya ketika Anda dalam situasi yang normal, kita akan pergi ke pusat perbelanjaan, maka apa yang kita lihat, apa yang kita menarik perhatian mata kita, biasanya akan kita kunjungi dan kemudian kita beli.
Ketika kita berbelanja online, Bapak Ibu, tentu apa yang kita lihat, apalagi jika ada tulisan diskon atau potongan harga yang besar di situ, maka itu yang kita beli. Kalau kita tidak melihat sesuatu yang menarik, kita tidak membelinya. Ya, di dalam hidup ini ada banyak hal penting yang kita putuskan ketika kita melihat. Ada hal yang penting yang kita putuskan ketika kita memandang sesuatu dengan baik. Tetapi di dalam situasi seperti ini, di dalam pandemi yang berkelanjutan seperti ini, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa perhatikan, Bapak Ibu? Mayoritas ingin melihat kapan ini semua berakhir. Mayoritas ingin tahu kapan ini semua berakhir. Kita ingin melihat ada cahaya di ujung dari perjalanan ini. Tetapi kita belum atau tidak melihatnya, bukan? Demikian juga di dalam situasi seperti ini, kadang-kala kita juga ingin melihat tanda-tanda dari pekerjaan Tuhan. Semakin jelas tanda itu terlihat, maka kita akan yakin, kita akan dikuatkan untuk menjalani hal-hal yang ada di depan kita. Tetapi secara situasi seringkali memburuk, kita tidak melihat tanda-tanda yang membaik, dan bahkan sebagian dari kita mungkin merasa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita. Ya, melihat menjadi hal yang penting di dalam hidup kita, karena darinya kita akan mengambil keputusan, sementara di sisi yang lain, dilihat oleh Tuhan juga adalah hal yang penting sebagai jaminan bahwa kehidupan kita terus ada dalam pemeliharaan. Bapak Ibu, saya ingin membacakan bacaan Alkitab tentang melihat dan dilihat ini. Kejadian pasal 16 ayat 7 dan 8 berkata, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni di dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan dari manakah engkau pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ini kisah tentang Hagar yang kita tahu dia siapa. Yang dilihat matanya adalah penderitaan, maka dia lari ke padang gurun. Dan di padang gurun itu dia dilihat oleh malaikat Tuhan. Jadi dia melihat masalah yang ada, Hagar melihat masalah yang ada, dan kemudian dia memutuskan untuk lari dari masalah itu. Yang dia tidak tahu bahwa ketika dia lari di padang itu, ternyata malaikat Tuhan melihat dia. Dan bukan hanya itu, yang terjadi adalah ketika dia mengalami keputusasaan di padang gurun itu, ketika dia sudah meletakkan anaknya, sebab tidak tahan nanti di dalam perjalanan iman berikutnya yang dia alami, Tuhan juga nampak kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Hagar bukan tokoh yang familiar, dekat dengan kehidupan kita. Tetapi dia dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang mengalami saat-saat di mana dia tidak melihat apapun selain penderitaan itu, tetapi malaikat Tuhan atau Tuhan melalui malaikat ternyata melihatnya. Perhatikan Kejadian 16 ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? El Roi, salah satu nama pertama yang diberikan manusia kepada Tuhan, datang dari Hagar. Dari pengalaman ketika dia hanya melihat kesusahan, dia ingin lari, tetapi Tuhan ternyata melihatnya. Dan dia memberi nama Tuhan itu, Engkaulah El Roi, Elohim, pencipta dan penguasa. Roi dari kata Ra'a, melihat. Jadi Tuhan yang melihat. Dan Tuhan yang melihat itu sudah cukup untuk menenteramkan hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang kita lihat di dalam hidup ini penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, kesadaran bahwa hidup kita, betapapun menderitanya, betapapun susahnya, ternyata dilihat oleh Dia, Tuhan. El Roi, Elohim, Allah yang melihat segala sesuatu. Kita boleh tidak melihat
akhir dari pandemi ini. Kita boleh tidak melihat banyak hal yang baik terjadi di sekeliling kita. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita lupa, bahwa Tuhan terus melihat kepada kita. Dan itu cukup bagi kita. Mari kita berdoa sejenak untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan, di dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak mampu kami lihat. Dan ketika kami tidak mampu melihat, kami tidak mampu membuat keputusan. Dan ketika kami belum mampu melihat kapan ini berakhir, kami hidup di dalam ketakutan. Ya Tuhan, melihat adalah hal yang penting dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga harus mengingat ada satu hal yang tak kalah pentingnya. Dilihat oleh Tuhan. Dan Engkau berdasarkan kesaksian dari kitab Kejadian memberitahu kami, Engkaulah El Roi, Elohim, Allah yang melihat setiap umat. Dan ketika Engkau melihat, Engkau tahu kondisi kami, Engkau melihat dengan penuh kasih karunia dan kemurahan. Dan kami mohon hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kami. El Roi, Allah yang melihat dan mengamati kami. Bahkan ketika kami tidak melihat dan tidak mengamati apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan dan mengingatkan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum rangkaian doa-doa kita hari ini, kita punya tamu spesial, saudara-saudara, yang pasti membutuhkan dukungan doa kita. Nanti saya akan memberi kesempatan 3-4 menit bagi tamu spesial kita untuk bercerita apa yang perlu didoakan. Oke, kami persilahkan. Iya, silakan Provo memperkenalkan tamu spesialnya sebelum nanti kita mendoakannya ya. Kita punya 3-4 menit untuk hal ini. Silakan. Oke, perkenalkan bagi ibu yang belum mengenal, ini istri saya, Julie Wijaya. Ya, kami sudah bersama hampir 2 tahun. Bersyukur sebentar lagi akan bertambah anggota keluarga. Ya, itu saja Kak. Sorry, tolong diulang tadi soalnya ada kalimat yang terputus, terpenggal. Mungkin diperkenalkan Bu Julie bekerja atau melayani di mana dan apa yang terjadi. Tadi kalimatnya terputus atau terpenggal. Oh, agak putus ya? Iya. Ya, sekali lagi perkenalkan, ini istri saya, namanya Julie Wijaya. Beliau melayani penuh waktu di GKA Gloria Galaxy, secara khusus di bidang anak. Kita bersyukur ini boleh bersama dan sebentar lagi akan bertambah satu anggota keluarga. Iya. Kira-kira melahirkannya kapan? Melahirkannya kapan, Provo? Pak Provo? Melahirkannya hari Jumat, tanggal 15 Mei. Iya. Kita nanti doakan untuk itu ya, untuk Bu Julie yang akan melahirkan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan Ngagel mungkin familiar dengan Pak Provo, tetapi jarang melihat Bu Julie ya. Kita akan doakan supaya hari Jumat nanti, tanggal 15 ya, betul ya, proses kelahiran boleh berjalan dengan baik ya. Anak pertama laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Oh, anak perempuan ya, pasti namanya sudah disiapkan. Nanti kita tunggu kabar baiknya ya. Oke. Thank you. Thank you. Oke, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Saya akan outkan Pak Probo ya, karena ini tidak membutuhkan musik dan iringannya. Oke. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan kita doakan. Saya akan memimpin dalam doa bersuara ataupun mengambil 1 menit, 2 menit berdoa.
Bapak Ibu tidak usah melihat ke layar, dengarkan suara saya cukup jelas dan kita akan berdoa untuk beberapa hal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa malam ini, kami ingin menaikkan beberapa doa kami. Yang pertama ingin kami doakan dalam doa pribadi kami adalah apa yang ingin kami lihat semasa kami menjalani masa pandemi ini. Kami tahu kami boleh memohon, kami ingin melihat apa di tengah ketidakpastian yang ada. Apa yang kami harapkan untuk segera terjadi. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa berdoa kepadamu, mengungkapkan isi hati dan pikiran kami kepadamu. Saya mempersilahkan Bapak Ibu mengambil waktu teduh, berdoa dengan suara yang terdengar, atau berdoa di dalam hati selama 1-2 menit ke depan. Doakan apa yang paling Bapak Ibu ingin lihat di dalam perjalanan kita melewati masa pandemi. Secara pribadi 1-2 menit mari kita menaikkan doa ini, boleh dalam hati, boleh dengan bersuara. Berdoalah sekarang. Tuhan, inilah doa kami, apa yang kami ingin lihat terjadi, dan kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya menjadi tanda bahwa Engkau juga melihat hidup kami di tengah pergumulan kami yang ada. Yang kedua, saudara-saudara, saya akan memimpin dalam doa terpimpin untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit ataupun pergumulan. Saya akan berdoa secara umum dan Bapak Ibu nanti melanjutkan dengan menyebut nama-nama yang Bapak Ibu tahu ada dalam pergumulan kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Ngagel yang ada dalam pergumulan kesehatan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang harus menjalani terapi, mereka yang harus menjalani operasi. Kami ingin serahkan mereka, nama-nama mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu silahkan berdoa menyebut nama orang-orang yang Bapak Ibu tahu dalam pergumulan kesehatan. Serahkan mereka dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak mengenal satupun orang yang ada dalam pergumulan kesehatan, Bapak Ibu bisa mendoakan Bu Lala, istri dari Pak Basuki yang kembali harus menjalani kemoterapi. Bapak Ibu juga boleh mendoakan nama-nama yang lain. Berdoalah untuk pemulihan kesehatan itu sekarang.
Tuhan, inilah nama-nama yang kami bawa terkait dengan pergumulan kesehatan mereka. Kiranya Engkau mendengar doa kami. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pergumulan ekonomi yang dialami oleh anggota jemaat dan simpatisan GKI Ngagel. Saya akan memimpin doa secara umum, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk berdoa menyebut nama keluarga Bapak Ibu, nama orang yang terdekat dengan Bapak Ibu, atau nama siapapun, doakan mereka yang mengalami pergumulan terkait dengan kondisi ekonomi. Saya pimpin dalam doa dan Bapak Ibu akan melanjutkan. Tuhan Yesus, di tengah masa pandemi ini kami datang kepadamu mendoakan setiap anggota jemaat kami di dalam pergumulan terkait dengan masalah ekonomi. Situasi pandemi ini telah menyebabkan ada begitu banyak kesulitan yang ada dialami oleh anggota jemaat dan simpatisan. Kami tahu Engkaulah El Roy, Allah yang melihat dan memperhatikan kami. Dan oleh karena itu, dengarkanlah doa-doa kami ketika anggota jemaat dan simpatisan yang ada di sini menyebut nama, mendoakan keluarga mereka atau orang-orang yang mereka tahu mengalami masalah terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak Ibu berdoa menyebut nama mereka yang mengalami pergumulan terkait COVID-19 ini. Berdoalah sekarang. Tuhan, inilah doa kami bagi setiap kami yang mengalami pergumulan keuangan, masalah ekonomi di dalam pandemi ini. Engkau telah mendengar nama-nama jemaat yang disebut, nama kami, nama keluarga kami, atau siapapun juga. Kiranya di masa seperti ini kami kembali diyakinkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang melihat, yang memperhatikan kehidupan kami. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin kita di tengah masa pandemi ini. Biarlah mereka melakukan tindakan yang terbaik bagi seluruh negeri ini. Juga kita berdoa untuk negeri ini, ingatlah dan doakanlah penyelesaian gedung gereja yang sudah mendekati tahap akhir. Kiranya Tuhan menolong hal-hal kecil yang harus diselesaikan dan dituntaskan. Dalam 1-2 menit ke depan, mari kita mengambil waktu berdoa dalam hati, berdoa dengan bersuara, mendoakan untuk penyelesaian gedung gereja tahap akhir dan juga pemerintah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami bagi penyelesaian penuntasan gedung gereja kami yang ada di tahap akhir, juga bagi para pemimpin kami, agar mereka bisa melakukan tindakan yang tepat dan bijaksana, baik di Jakarta maupun di Surabaya, terkait penanganan pandemi ini. Kami serahkan diri kami di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Bapa yang ada di surga. Engkaulah El Roy, Allah yang melihat,
dan memperhatikan hidup kami. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, bukalah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih kemurahan dari Bapa di surga, cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam dan bersama Roh Kudus, meyakinkan kita bahwa Dia selalu mengarahkan pandangan kepada kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dan juga bagi rekan-rekan, mungkin ada baiknya di masa pandemi ini kita mulai melakukan kebiasaan sederhana untuk menghafal ayat yang memberi kekuatan bagi kita. Ayat renungan kita tadi sudah dibahas, Kejadian 16 ayat 13, saya bacakan di akhir acara ini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Ya, Dia adalah Allah kita, Allah yang maha melihat. Termasuk ketika kita tidak melihat kehadirannya, Dia melihat kita. Bapak Ibu, doa malam kita akan berakhir dengan satu pengumuman, satu atau dua pengumuman yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama adalah bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Ngagel, kami ingin memberitahu ada kabar duka ayah dari security atau satpam kita Pak Peter telah dipanggil pulang oleh Tuhan di Toraja, sehingga ada kemungkinan Pak Peter belum bisa menengok atau mengunjunginya. Mohon kalau Bapak Ibu mengetahui nomor HP Pak Peter, Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan simpati untuk apa yang dialami oleh Pak Peter dengan meninggalnya ayahnya di Toraja. Yang kedua, besok Kamis ada PA dan Minggu ibadah Jumat juga ada malam kesaksian pukul 7. Minggu juga akan ada ibadah Minggu. Yang paling akhir, jangan lupa doakan untuk Ibu Juli, istri dari Pak Probo yang tanggal 15 pagi akan menjalani operasi sesar untuk kelahiran yang ada. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan mengakhirinya. Tuhan memberkati Bapak Ibu.